Sebetulnya memang kita di tengah tsunami ini memang ancaman resesi global pastinya ada. Tapi sampai hari ini di Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia belum terdampak. Belum terdampak ke arah itu, baik mulai dari perusahaan-perusahaan manufaktur sampai startup, semuanya belum terdampak. Walaupun di depan kita sudah melihat bahwa krisis global ini akan terjadi. Tapi sampai hari ini belum terdampak. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan oleh Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia mengatakan banyak yang sudah melakukan cancel order dari negara-negara seperti Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Apakah ini sudah mulai terasa di anggota GPI? Kalau Kalau cancel order memang sudah mulai terasa, khususnya yang ke Eropa. Yang ke Eropa sudah ada beberapa yang cancel ekspor kita. Apakah jumlahnya signifikan? Sampai saat ini belum signifikan sekali, tapi sudah mulai terasa, Bu. Baik, apakah ini karena memang Uni Eropa dan Amerika Serikat bukan tujuan ekspor utama kita? Justru Amerika Eropa tujuan ekspor utama kita, mereka pasar tradisional kita. Baik, tapi artinya ini dalam jangka panjang tidak akan mempengaruhi perekonomian kita paling tidak hingga akhir 2022 ini? Ya, mungkin menjelang masuk di 2023 baru mulai akan terdampak. Tapi kita melihat bahwa sampai hari ini teman-teman masih terlihat optimis untuk tetap survive. Baik, 2023 ini kan tinggal menghitung bulan saja, Pak Toto. Apakah ada antisipasi yang sudah disiapkan oleh para pengusaha? Kalau antisipasi dari pengusaha, kita mengikuti alur saja, Bu. Karena apapun juga kita kalau sudah terdampak, semuanya pasti kita juga akan berat. Tapi kita mengikuti alur, biasanya setiap pengusaha pasti akan berusaha untuk tetap bisa survive. Seperti dalam krisis-krisis sebelumnya. Baik, kita akan beralih ke Pak Faisal. Pak Faisal, disampaikan oleh Pak Toto, ini sudah ada cancel order, sudah mulai terasa di negara-negara tujuan ekspor kita, tapi belum terlalu signifikan. Dan diprediksi mungkin 2023 ini efeknya baru akan terasa begitu. Anda lihat apakah ini akan memicu dampak nyata resesi dan inflasi global di domestik? Ya, pertama begini, ada dua tekanan ya. Pertama dari sisi produksi adalah karena inflasi, jadi harga barang-barang naik. Yang kedua demand, ya jadi terutama untuk yang ekspor tadi sebetulnya sudah mulai kerasa dampak itu, ya tapi mungkin saat sekarang levelnya masih relatif lebih rendah ya untuk saat sekarang. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi dari Uni Eropa sebetulnya sudah ada. Nah, yang perlu diwaspadai memang adalah ke depannya, karena kalau kita melihat pasar global, nah ini sudah pasti trennya itu makin lama dari sisi demand itu makin tergerus ya, terutama karena kondisi yang terjadi pada pasar tradisional ya, Uni Eropa, Amerika, dan juga jangan lupa juga China. Dan Badan Dunia sudah memprediksikan juga terutama China. Nah China ini sebetulnya kalau secara volume perdagangan dengan kita itu justru lebih besar, nomor satu dengan China ya, sebagai negara tujuan ekspor dan juga sebagai negara asal daripada import untuk bahan baku untuk industri dalam negeri. Nah, Badan Internasional juga sudah memprediksikan China itu akan mengalami perlambatan yang sangat-sangat signifikan. Tahun ini Bank Dunia memprediksikan 2,8% saja. Kemudian Nomura itu 2,7%. Itu artinya dibandingkan dengan masa pra-pandemi jauh ya, di atas 6%. Dan penurunan sampai lebih dari 4%, perlambatan sampai dari lebih dari 4% untuk China ya yang punya pengaruh yang begitu luas ya terhadap negara-negara lain termasuk juga Indonesia, ini tentu saja punya dampak yang sangat besar. Saat sekarang saya rasa dampaknya masih minimal, tapi kita memang perlu bersiap terhadap kondisi ke depan dari sisi demand yang kemungkinan memang akan mengalami penyusutan. Nah, oleh karena itu langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan dari sisi demand, dan jangan lupa juga tekanan bukan hanya dari sisi demand tapi juga dari sisi supply ya, karena harga bahan baku meningkat, kemudian juga karena tren dari kebijakan The Fed, dia juga ini mendorong pelemahan dari nilai tukar rupiah. Nah ini juga tentu saja akan meningkatkan biaya, terutama untuk industri-industri yang bergantung pada bahan baku impor.
Tapi kalau untuk produk jadi yang diekspor semestinya dengan pelemahan rupiah itu akan sedikit kompetitif ya, walaupun saya rasa dari sisi signifikansinya tidak terlalu besar.